Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Satu nilai kebahagiaan yang sudah Allah berikan kepada kita, bahkan menjadi ujian buat kita selama kita hidup di dunia ini, yaitu harta dan keturunan kita. Sehingga harta yang kita miliki inilah yang menjadikan diri kita untuk selalu ingat dan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga anak yang berkualitas yang dilahirkan untuk bisa memberikan manfaat buat keluarga, sehingga di akhir daripada kehidupan kita maka kita akan mendapatkan daripada transfer pahala dari anak yang kita didik dengan sebaik-baiknya dikala kita meninggal dunia. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Janganlah harta yang kamu miliki dan juga anak yang kamu miliki akan menjadikan diri kita tidak ingat kepada Allah, an zikrillah, tidak ingat kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena kehidupan yang Allah berikan saat ini, yang tentunya Allah berikan dua jalan kepada kita, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dan hampir seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bergandengan dan kontradiksi. Allah ciptakan daripada langit, Allah pun ciptakan daripada bumi. Allah ciptakan daripada api dan Allah ciptakan air. Allah ciptakan siang dan Allah ciptakan daripada malam. Dan Allah ciptakan kebaikan-kebaikan yang terhampar di dunia ini, yang dapat kita jelajahi dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seluruh daripada apa yang Allah ciptakan ini semuanya untuk kita. Harta yang kita miliki inilah yang menjadikan kita bisa bahagia dunia maupun akhirat kita. Keturunan yang Allah berikan kepada kita bisa menjadikan suatu simbol kebahagiaan dunia akhirat kita. Kalau anak yang kita tinggalkan di dalam kehidupan di dunia ini, kita didik dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadilah anak yang soleh dan solehah. Yang dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, hal bagia alayya min birrin. Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami anak-anak yang ditinggal daripada orang tua kami, apa bisa berbuat baik untuk kebaikan daripada orang tua kami yang sudah meninggal dunia? Arbaun hisol, betul, 4 perkara yang bisa memberikan kontribusi besar anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Yang pertama kata Rasulullah, as-salatu alaihima, mendoakan kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Anak yang soleh yang mendoakan daripada orang tuanya, atau berinfak bersedekah dengan harta yang dimilikinya atas nama daripada orang tuanya, maka ini akan sampai kepada orang tuanya dan mereka akan berbahagia di akhirat karena meninggalkan regenerasinya, zuriyahnya, zuriyah yang soleh dan soleh. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitupun harta yang Allah berikan saat ini, yang tentunya tidak akan melupakan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari harta yang kita miliki. Kita boleh berlomba mencari daripada harta yang begitu melimpahnya selama hidup kita di dunia ini.
Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh harta yang kita miliki ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah pernah bersabda, la tajula qadami abdan yaumal qiyamah. Nanti kaki tidak akan bisa bergerak untuk ke padang mahsyar sebelum 4 pertanyaan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An malihi aina iktasaba wa fima anfaqah. Hartanya ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia ini. Dari mana dia usahakan? Aina iktasaba wa fima anfaqah. Dan kemana dia belanjakan daripada harta tersebut. Sehingga harta yang kita miliki sekecil apapun yang Allah berikan, wajib kita syukuri dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang mereka mencari finansial, mencari menafkah dalam rangka menafkahi daripada keluarganya. Mereka tidak ingat Allah Subhanahu wa taala dalam arti salat tidak dilaksanakan. Infak sedekah dari harta yang dia miliki dia tidak keluarkan. Maka inilah humul khosirun kata Allah. Orang ini merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Ramadan boleh berakhir. Inilah bulan yang dapat mendidik daripada anak kita. Kita bisa bersama di dalam melaksanakan suatu nilai kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Bahkan sunnah Rasul yang kita jalankan dalam kehidupan di bulan Ramadan ini bisa kita bersama. Dan bisa kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Yang artinya merupakan pendidikan karakter di bulan Ramadan ini untuk mencapai 11 bulan yang akan datang ini. Sehingga mereka-mereka yang bisa melaksanakan yang kemarin Ramadan, maka outputnya akan mendapatkan la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin